Ibu Ida Astuti sebagai calon guru penggerak program pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jombang. Alhamdulillah hari ini pagi ini dengan semangat dan dalam keadaan sehat kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu 2. Kegiatan ini adalah rangkaian proses pendidikan guru penggerak. Jadi setiap bulan memang akan ada jadwal pendampingan individu, yaitu kunjungan pengajar praktek ke sekolah masing-masing CGP. Tujuannya adalah satu, memastikan bahwa CGP ini memang membuat prakarsa perubahan di sekolahnya masing-masing. Jadi tidak hanya belajar, tapi juga mampu berdampak pada lingkungannya, terutama pada sekolahnya. Dan saya mendapat amanat sebagai pengajar praktek untuk mendampingi Bu Ida. Pendampingan individu 2 ini nanti kegiatannya adalah presentasi yang akan disajikan oleh Bu Ida sebagai CGP, dan Bapak Ibu yang hadir diminta untuk berpartisipasi aktif. Jadi diminta nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Bu Ida, dan mungkin ada masukan-masukan yang perlu disampaikan oleh Bapak Ibu. Karena sebenarnya prakarsa perubahan dalam bentuk visi itu harus melibatkan semua warga sekolah. Tidak bisa sendirian. Menggerakkan perubahan, membawa sekolah dalam pengembangan yang lebih baik itu tidak bisa satu guru sendirian. Semua bersama-sama. Dan di sini Bu Ida sebagai istilahnya itu yang memulai dulu agar Bapak Ibu lain juga bisa terlibat dan ikut belajar secara tidak langsung. Dan kontribusi Bapak Ibu pada sekolah ini nanti juga akan lebih terarah. Saya perlu mengenalkan diri. Oke. Saya Nadia Mujahanto. Sehari-hari saya mengabdi di Lembaga Pendidikan SMK PI An-Najiyah Bangladesh Jombang. Saya merupakan pengajar praktek dari pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jombang yang mendampingi 7 CGP. Salah satunya adalah Bu Ida. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu akan beberapa bulan ke depan akan ketemu saya di sekolah dengan lagi teman sekali. Dan mudah-mudahan kita semua terus diberikan semangat ya Bapak Ibu yang ikut andil dalam perubahan sekolah ini, mendapat timbal balik atau segala macam kontribusi yang berupa energi, tenaga menjadi catatan yang baik dan jadinya panjenengan sedaya. Mudah-mudahan diskusi ini nanti berjalan lancar. Saya bertugas sebenarnya moderator, tapi saya berharap Bu Ida yang menghandle sendiri diskusinya. Artinya jika ada tanggapan, pertanyaan, silakan langsung ditanggapi. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Ida. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Jabanan 3, yang terhormat Ibu Pengajar Praktek Bu Nadra Jawara, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Jabanan 3. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada saya dan panjenengan semua, agar kita bisa datang dan berkumpul pada acara sharing, diskusi, misi dan prakarsa perubahan di SD kita. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW
menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Sebelum acara kita mulai, acara diskusi visi dan prakasa perubahan baca, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan semangat, motivasi, dorongan kepada saya sehingga saya sampai detik ini masih menjadi calon guru penggerak dengan motivasi yang kadang kendor, kadang kenceng. Dan terima kasih juga untuk Ibu pengajar pagi saya, Ibu Nadroh, yang sudah meluangkan waktunya hadir pada sekolahan atau tempat mengajar saya yang di tengah-tengah sawah ini, Bu. Dan untuk Bapak Ibu, sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu panjenengan untuk menghadiri acara saya, yaitu acara diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Saya berdiri di depan ini sebagai calon guru penggerak, dan pada pagi hari ini kita akan melaksanakan diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Salah satu bentuk pendidikan calon guru penggerak yaitu pendampingan individu yang kedua. Sebelum saya ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk fasilitator saya, yaitu Bapak Didi Sugiarto, untuk Ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Nadroh Jawhara, sedangkan saya sendiri Ibu Wida Astuti, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 276 Kabupaten Jombang. Sedangkan tujuan diadakannya diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah ini, yang pertama yaitu mendiskusikan kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Kita akan mendiskusikan visi kita bagaimana, apakah sudah sesuai, apakah sudah berpusat pada murid atau berpihak pada murid. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan mengembangkan program yang ada di sekolah. Kita nanti akan mencoba mengupayakan atau apa saja yang dapat mendorong kegiatan pengembangan apa saja yang akan kita laksanakan agar visi tersebut dapat tercapai. Yang ketiga yaitu merintis dan menumbuhkan komunitas praktisi sekolah. Jadi Bapak Ibu, nanti tujuan kita berdiskusi ini juga kita akan mengadakan ke depannya sekolah kita ini untuk praktisi sekolah komunitasnya, apakah itu di ekstrakurikulernya ataukah pembiasaan yang setiap hari kita lakukan. Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membatik di pantai melihat itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang memutih menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang memutih menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi
luar biasa. Silakan puisi dari Insinyur Soekarno tentang Aku Melihat Indonesia. Menurut panjenengan bagaimana perasaan panjenengan? Sangat bangga. Bangga kenapa, Bu? Warga negara Indonesia dengan keanekaragaman yang kita miliki. Yang terakhir tadi ada seorang anak berteriak, "Merdeka, merdeka, Pak, merdeka." Terus dia beriris. Jadi seorang anak dapat kita simpulkan seorang anak itu ingin merdeka. Dia menunjukkan bahwa Indonesia sudah merdeka. Untuk itu peserta didik juga ingin merdeka. Kalimat merdeka di sini mempunyai arti bahwa peserta didik dalam proses pembelajaran mereka menginginkan kemerdekaan, mereka menginginkan motivasinya atau apa keinginannya dalam pembelajaran tersebut disampaikan oleh seorang guru. Jadi tugas seorang guru itu atau tugas seorang pendidik menuntun, mengarahkan peserta didik ke kemerdekaannya atau menuntun mereka ke jalan kebenaran. Jadi kita ada seorang beruang. Dia memimpikan ingin menaiki sebuah gunung salju. Dia berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menaiki gunung salju tersebut. Meskipun terjatuh, dia tetap berusaha bagaimana caranya untuk naik ke atas. Dia berusaha untuk mencapai tujuan ketika Bernard tadi menggunakan alat-alat untuk mencapai puncak es tadi. Bernard belum menyadari bahwa dia mempunyai kemampuan kukunya untuk naik ke atas es tadi. Sebenarnya dia mempunyai kemampuan, tetapi dia belum menyadarinya. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Lilis, jawabannya luar biasa. Jadi pembelajaran yang didapat menurut Bu Lilis yaitu si beruang ini belum menyadari bahwa dia mempunyai potensi yang ada pada dirinya. Dia belum menyadari bahwa dirinya bisa untuk melakukan sesuatu. Tapi setelah dia menyadari bahwa dirinya bisa, akhirnya dia bisa mencapai apa yang dia impikan atau harapkan. Yang kedua, apa kaitannya dengan visi seorang individu? Setiap orang pasti punya tujuan hidup, dan kebanyakan orang itu
kita lebih banyak memandang luar kita daripada diri kita. Sehingga dari video tadi saya bisa menangkap bahwa memang itu sering terjadi ya, pada orang-orang atau diri saya pribadi. Terkadang saya jarang melihat bahwa saya itu bisa, tetapi keberanian ini yang kadang menghalangi kita untuk berkiprah bahwa sebetulnya kita bisa, tetapi akhirnya kita memvonis diri kita menjadi tidak bisa. Nah itu, terima kasih. Terima kasih Bapak Abu Halim. Jadi menurut Bapak Abu Halim yaitu adanya motivasi intrinsik pada diri kita yang seharusnya kita menyadari dari dulu, tetapi kita tidak berani mengungkapkannya. Ingat ya? Makanya terkadang itu kita butuh motivasi eksternal dari orang lain. Ayo tak maju. Padahal diri kita sendiri itu bisa. Jadi katanya dengan visi seorang individu itu apabila kita berusaha, apabila kita mau berani menggali potensi, minat, bakat yang ada pada diri kita, maka visi hidup kita akan tercapai. Selanjutnya ada kalimat-kalimat rumpang Bapak Ibu. Di sini panjenengan melengkapi kalimat rumpang-rumpang ini. Yang pertama yaitu yang bertema cita-cita untuk murid. Jadi impian panjenengan itu apa untuk murid-murid kita? Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang dalam hal ini saya memimpikan murid-murid yang benar kritis, berakhlak mulia, mampu berkolaborasi dan mencintai lingkungan serta berkelakuan. Terima kasih. Terima kasih Bu Vita. Jadi Bu Vita memimpikan murid-murid yang benar kritis, berkarakter, dan juga mencintai lingkungan. Itu sudah termasuk ke elemen-elemen profil pelajar Pancasila pun nyerempet-nyerempet itu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah monggo Bu Ziza, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita percaya bahwa murid itu adalah prioritas utama dalam proses pembelajaran, di mana mereka itu memiliki pengetahuan, bakat, minat, dan potensi yang perlu dikembangkan sesuai kodrat dan kodrat zaman, kodrat alam dan kodrat zaman. Itu saja. Terima kasih Bu Ziza. Jadi di sekolah kita itu Bu Nadiro mengutamakan bahwa murid itu adalah prioritas. Jadi apa yang diinginkan murid kita akan prioritaskan. Apa yang menjadi bakat potensi murid kita akan mencoba menggalinya. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa monggo Pak Alif. Ada kalimat-kalimat rumpang ya. Kalau saya boleh menanggapi mungkin dari yang pertama dulu. Saya itu punya mimpi. Kita mimpikan murid-murid yang, nah, gitu ya. Karena kalau berbicara visi itu, yang jelas kita punya tujuan jauh ke depan. Tujuan mimpi. Terima kasih untuk Bu Vita yang sudah memberikan visi kepada sekolah ini. Kalau saya cenderungnya visinya adalah terwujudnya peserta didik yang pertama adalah beriman dan bertakwa dulu. Karena negara kita adalah Pancasila. Sila pertama juga ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya ingin anak-anak di SD ini beriman dan bertakwa. Kalau bahasa saya menuhan, ya menuhan, karena distorsi bahasa sekarang itu ada istilah ateis, bangsa dan tidak bertuhan.
mengikuti perkembangan global, saya yakin tertinggal. Penggunaan gadget itu selama saya mengikuti diklat atau apa gitu, beberapa senior itu melarang, tetapi saya punya visi lain. Gadget itu jangan dilarang, tapi diarahkan, betul. Kalau sekarang di SD dilarang. Kemarin Bapak Kabid, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Jombang, juga melarang anak-anak SD menggunakan gadget. Agak gimana dengan pribadi saya terutama yang bersentuhan langsung dengan anak-anak, sehingga anak-anak lebih bermain gadget di rumah yang notabene itu hanya sekedar game permainan saja. Nah, ini ada keinginan saya bagaimana kalau siswa SD boleh membawa gadget, tapi dengan catatan yang tadi ya, arahan dari guru, sehingga itu visi misi yang mungkin terlintas di hati saya. Selainnya Bu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid, saya sepakat dengan Bu Azizah, murid adalah sentral yang kita bawa, yang kita arahkan, karena kita sendiri sebagai pendidik dan pengajar. Maka untuk menjawab yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, kalau dalam angan-angan saya, sekolah kita mengutamakan, masih agak rancu ya, mengutamakan siswa bisa mengutamakan intinya sekolah kita mau dibawa kemana? Ya, okay. Mengutamakan siswa yang jelas, berpusat pada siswa Ya. Dan menentukan langkah-langkah kerja untuk mencapai Sebuah visi. yang diutamakan tadi, itu beda. Oke, terima kasih Pak Balim. Yang keempat yaitu saya mau menanggapi untuk tanggapan Bapak Balim bahwa betul sekarang murid itu peserta didik itu lebih banyak bermain gadget tanpa ada arahan. Oke, terkadang mereka itu hanya bermain game ataupun melihat video-video yang tidak mendidik. Kemarin pada waktu perpisahan kelas 6, saya juga berpesan kepada Bapak Ibu wali murid bahwa seorang orang tua itu harus bisa mengarahkan anak-anaknya atau bisa mengontrol, melihat apa yang mereka gunakan di gadget tersebut, game apa ataupun video apa yang mereka lihat, karena terkadang sebuah game itu juga ada yang menuju atau merujuk ke hal-hal yang negatif. Misalnya kemarin itu saya kaget, anak saya yang kecil itu kan sudah bisa download game, ternyata gamenya itu memakai baju-bajuan, kan itu belum sesuai dengan umurnya. Seperti jadi sekolah, dan kita berkolaborasi dengan wali murid untuk juga mengarahkan anak-anaknya di rumah bagaimana mereka menggunakan gadget dengan baik. Yang keempat yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi yang nomor 4 Yeah. murid di sekolah ini, sekolah kita sadar betul bahwa itu kan buahnya nanti. Yeah. Bahwa kelanjutannya itu ada yang lebih baik. Bahwa kita itu mampu untuk menjadi yang lebih baik atau menjadi yang lebih sukses, katanya menjadi sukses. Mungkin ada dari beberapa banyak istilahnya banyak keinginan sebenarnya bahwa saya itu bisa menjadi yang lebih baik, bahwa bisa menjadi yang lebih prestasi, lembaga kita ini bisa dibawa yang lebih baik
bagaimana? Ya baik, harus ada yang ditonjolkan, istilahnya kita tonjolkan dari ketakwaan dari siswa, kesopanan dari siswa kita, sehingga kita ketika ada tamu mungkin ada beberapa siswa, mungkin ada yang lain secara tidak langsung itu saling senyum sapa salam sopan santun. Itu yang mungkin saya bisa tanggapi, bisa dibawa kemana lembaga ini kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asrul Munir. Jadi menurut Pak Asrul Munir itu murid itu sadar bahwa dia mempunyai potensi, dia mempunyai kelebihan, dan seorang peserta dan seorang guru atau pendidik harus sadar juga mau dibawa kemana mereka. Ngoten nggih, kayak lagu nggih Pak Munir nggih. Nggih wis langsung cek sound. Kita warga di sekolah ini yakin untuk monggo Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kita sebagai pendidik yakin bahwa kita bisa mensukseskan pendidikan di Indonesia dengan mencerdaskan anak bangsa, dengan melakukan kolaborasi sesama pendidik atau teman sejawat, serta pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan sebagai guru, sebagai fasilitator dan panutan untuk murid kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kita itu berarti pendidik ya, warga di sekolah ini yakin untuk bahwa kita bisa memfasilitasi atau mengarahkan peserta didik kita ke arah yang lebih baik. Ngoten nggih. Untuk yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa monggo Bunda Sul yang mencoba menjawab. Ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pembentukan karakter anak itu harus betul-betul mulai dari dasar, karena akan terbawa terus sampai kapanpun, tak ada hentinya. Contohnya saja di waktu pagi hari pembiasaan, ya, seperti yang sudah kita laksanakan di SDN Dapangan 3. Di situ pun bisa menunjang visi kita, ya, dalam yang disebutkan sama Pak Abu Ali tadi, dalam impak memang dan takwanya, sopan santun kepada baik di sekolah, ya, ataupun di rumah dan lingkungan masyarakat. Insya Allah seperti itu dulu dari saya. Ya, terima kasih untuk Bu Sul. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita sudah menerapkan imtek pembelajaran yang berbasis imtek seperti itu nggih, atau kita sudah menerapkan pembiasaan yang pembiasaan seperti 5S ataupun pembacaan Asmaul Husna di pagi hari dan sholat duha, ataupun sebelum pulang sekolah kita juga melaksanakan doa atau bersih-bersih, yaitu mencintai, salah satu contoh mencintai lingkungan ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk sambungan kalimat rumpang tersebut ya. Selanjutnya, setelah panjenengan tadi menyambung atau melengkapi kalimat-kalimat rumpang tersebut, secara tidak langsung jenengan sudah merumuskan sebuah impian, harapan impian panjenengan semua untuk sekolahan kita, untuk peserta didik kita, ataupun untuk kita sendiri sebagai seorang pendidik. Impian atau harapan kita itu disebut sebuah visi. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Representasi visual yaitu bisa diartikan ke impian atau harapan kita
penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Jadi penggambaran sebuah visi atau impian kita untuk mau dibawa kemana, katanya Pak Munir tadi, mau dibawa kemana sekolah kita, itu harus ada sebuah rencana, dorongan, motivasi ataupun kegiatan yang akan menciptakan sebuah visi tersebut atau upaya-upaya untuk mewujudkannya. Misalnya kita mempunyai visi tentang Imtek tadi deh. Jadi upaya atau dorongan peserta didik dan juga pendidik yaitu kita melaksanakan pembiasaan di pagi hari ataupun pembacaan doa sebelum dan sesudah pembelajaran ataupun di setiap hari Jumat Legi kita melaksanakan tahlil dan istighosah. Itu termasuk upaya-upaya kita untuk mewujudkan sebuah visi SDN Japanan 3 agar terlaksana dan mengena sampai nanti seperti yang diutarakan oleh Bu Siti Sulaika, yaitu visi atau upaya-upaya kita, kegiatan kita dengan anak-anak itu akan mengena sampai nanti, terngiang-ngiang sampai anak-anak lulus. Lulusan SD Japanan 3 untuk tahlilan. Soalnya kita sudah membiasakan atau mengupayakan setiap Jumat Legi kita mengadakan tahlil dan istighosah bersama. Target pekerjaan pendidik adalah pertumbuhan manusia demi manusia. Hasil pekerjaan kita baru akan terlihat saat manusia ini berkarya di masa depan nanti. Oleh karena itu, memiliki visi tentang pertumbuhan murid menjadi hal yang sangat penting bagi seorang guru. Visi yang diharapkan terwujud pada murid, Bapak Ibu guru di masa depan. Jadi sebuah visi itu akan terlihat sampai nanti anak-anak kita misalnya sudah bekerja ataupun sudah lulus dari sekolah kita. Kita akan dikenal dengan sendirinya oleh wali murid atau masyarakat tanpa mereka menyebutkan itu visinya. Tapi anak itu atau lulusan kita sudah menjadi lulusan yang berkualitas sesuai visi SDN Japanan 3. Nah, sekarang kita ke visi misi SDN Japanan 3. Panjenengan pun tepang Bapak Ibu visi misi kita? Belum? Nah, itu kita paparkan nih, karena Pak Abu Hanif orang baru ya, baru saja. Yang pertama yaitu visi SDN Japanan 3. Terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil dalam kehidupan, berbudi luhur, serta berwawasan dalam Iptek dan Imtek. Kita komisi dulu sebelum kita bedah visi-misi kita. Misi SDN Japanan 3 melaksanakan disiplin yang konsisten dalam pembelajaran, membiasakan dalam 5K, meningkatkan proses belajar mengajar, meningkatkan bimbingan belajar mengajar, kelima menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan produktif, yang keenam melaksanakan pembiasaan berperilaku santun dan bertakwa. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Harapan kita atau cita-cita kita, impian kita mau dibawa kemana anak-anak nanti? Sudah sesuai dengan pembuatan menurut panjenengan? Monggo, Pak Balim. Nah, didik yang cerdas terampil. Kembali ke, kalau saya lebih ke Pancasila ya, karena ini dasar negara kita. Juga sesuai Itu dengan intaknya di bawah. Nah, itu kayaknya menjadi tujuan yang harus dinomorsatukan. Karena bagaimanapun kita harus mendasar pada dasar negara. Kalau menurut saya nggak pasnya di situ, intaknya di bawah, di atas.
sewujudnya peserta didik yang kalau saya tadi beriman dan bertakwa, itu kan disingkat IMTAK, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Karena di sini juga ada aliran kepercayaan. Iya. Jago gadul lucu dan sebagainya. Itu anak-anak mungkin nggak tahu, tapi gurunya kan banyak tidak ngerti lah. Sehingga IMTAK itu sebagai yang ikatan atas. Yang lainnya bisa tetap ada cerdas, ada terampil, cerdas, terampil. Kayaknya kok nggak ada berprestasi ya. Oh, Kita nggak punya prestasi. Prestasi harus ada kata prestasi kalau menurut saya. Berbudi luhur itu wajib, kalau menurut saya wajib, dan itu letaknya harus di bawah IMTAK, di bawah IMTAK ya. Kok pinter tapi nggak punya budi pekerti, ya pinter tapi nggak tayo ya. Nah itu kayaknya perlu direvisi Bu Ida. Iya. Berwawasan dalam IMTEK. Kalau berwawasan itu kayaknya kurang pada menurut saya. Kalau berwawasan mending saya tadi ya global, karena dunia ini sudah global. Nah, kita berarti nggak- IMTEK-nya diganti berwawasan global. Nah itu menurut saya IMTEK-nya dengan global. Terima kasih Bu Ida. Iya ya, terima kasih. Ada saran atau pendapat yang lain? Monggo Pak Munir. Iya, monggo. Iya. Ini karena impian jenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang sebelumnya ini visi ngapunten nggih. Ini saya yang buat dulu tahun kurang lebih tahun 2000 apa tuh bisa direvisi Bu Widang ya? Iya, makanya kita adakan diskusi ini. 2000 Bu Mas Roro 2012. Iya. Yes. Kita 2012 ini dulu saya masih dengan Bu Mas Roro dulu, dan kemudian sampai sekarang belum ada revisi. Memang saya setuju dengan Pak Abu Walid untuk yang pertama itu adalah berikan iman yang di atas iman dan takwa. Mungkin itu bisa direvisi lagi kita untuk lembaga kita. Ini memang dulu saya buat dengan Bu Mas Ruro sekitar tahun 2011-2012. Iya. Dari diskusi kita, diskusi panjenengan dan juga saya dan Ibu Baswala juga, yang pertama di atas itu harus apa Pak Arif tadi IMTEK, karena sesuai dengan profil pelajar Pancasila juga yang pertama yaitu ketuhanan. Jadi yang pertama terwujudnya peserta didik yang beriman, bukan berarti bukan IMTEK nonton ya, IMTEK bukan. Oh, dijabarkan lagi. Iya, iya. Berarti bisa dicatat Ibu Notulen, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas. Oh, kalau IMTEK itu bagaimana? IMTEK kan kita ya ilmu dan teknologi kita kan minim apa ya, di sekolah kita kan nggak ada sarana prasarana misalnya komputer, kita tidak ada pembelajaran di situ. Terus pundi IMTEK nopo diganti niku mau berwawasan global. Berwawasan global berbasis IMTEK misalnya. Nanti berwawasan global berbasis IMTEK. Boten sami tak berwawasan global kalau IMTEK. Kalau berwawasan global itu Kalau saya global sudah menyeluruh lagi, enggak usah di IMTEK kan. IMTEK-nya dihapus. Orang nggak akan bisa global kalau nggak punya IMTEK. Iya. Kalau nggak pernah ilmu dan pengetahuan nggak bisa global. Lagi tapi IMTEK-nya tidak usah ditanggung
sundi. Langsung berwawasan. Kalau kita punya visi yang bagus, tapi sarplasnya Tidak ada. Iya, betul. Nggih. Karena itu perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, sarana prasarana ataupun diri kita. Berarti terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, cerdas, negara itu dan Jadi yang tidak dulu arahnya penyusunan visi ini pada Merdeka Belajar, filosofi Merdeka Belajar KHD. Oh yang berjalan Ya, dan profil belajar Pancasila. Dua itu. Jadi bagaimana filosofi KHD? Kemudian Bu Ida menjelaskan kepada teman-teman ya. sudah dari kemarin menuntun peserta didik untuk mengarahkan. Pada pertanyaan kalimat depan, kita sebenarnya tahu bahwa topik itu apa? Unik. Nah, kan gitu. Tapi kita semua tugasnya adalah memenuhi kebutuhan murid di sekolah ini. Apapun itu, dengan segala macam daya belajar murid dan sebagainya. Nah, visi ini panduannya adalah filosofi Merdeka Belajar dan profil belajar Pancasila. Biar tidak gila, saya tidak terlalu melebar. Global mandiri jadi sudah masuk semua. Jadi terwujudnya peserta didik yang sudah masuk ke profil pelajar Pancasila. Maksudnya yang terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Bukan. Visi tidak terlalu panjang. Visi cita-cita, jadi tapi bisa diturunkan dalam misi setiap karakter yang dimiliki. Berarti itu tadi terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa, benar kritis dan berwawasan global. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, serta berwawasan global. Ngerti nama Pak Alif? ini kan sifatnya tidak langsung disampaikan. Iya, betul nanti. Iya. Jadi memang sebaiknya ini adalah pemantik awal untuk dilanjutkan oleh Bapak Ibu. Menyusun yang paten. Jadi kita ambil 3 dulu, nanti kita sahkan atau kita ketuk palu ketika ada rapat Bapak Ibu guru serta komite sekolah. Mungkin yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas serta berbudi luhur serta berwawasan global. Sekarang adakah yang ingin disesuaikan? Oh sudah tadi yang diganti tadi. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama-sama atau berkolaborasi untuk mencapai visi sekolah? Yang pertama tadi yaitu beriman dan bertakwa. Tentu itu sudah kita laksanakan dengan pembiasaan, dengan diadakannya istighosah, atau mungkin ada kegiatan lain atau perubahan yang dapat dilakukan. Monggo Pak Alif untuk beriman dan bertakwa. Kalau visi beriman dan bertakwa ini langkah-langkah ya. Langkah-langkah. Inisiatifnya. Kalau inisiatif menurut saya ya yang berbudaya berbasis budaya lokal. Kalau di wilayah sini saya lihat warganya kan kebanyakan Nahdlatul Ulama yang dekat dengan kegiatan yasinan, baca yasin, baca tahlil, istighosah. Nah, itu pembiasaan yang seharusnya
salamannya mungkin beda-beda, ya. Itu kemudian pembiasaan sholat duha itu bagus, cuman perlu, kalau saya lihat di sini, jalan di sini, saya lebih cenderung untuk melatih membahasakan dulu sehingga dijaharkan. Kalau istilah bahasa Arab itu dijaharkan, niatnya jahar, kemudian baca Fatihahnya, itu dijaharkan semua. Jadi tidak diem. Kalau diem itu gurunya ngontrol sulit, ya, gurunya ngontrol sulit. Anak ini iso apa ndak, sehingga pembiasaannya mungkin hanya dalam berupa gerakan. Lek ngadeg yo ngadeg, lek rukuk yo rukuk. Tapi di situ ada bahasa. Nah, ini kontrol guru akan lebih mudah. Yang lain itu anak yang tidak bisa dengan sering mendengar bacaan teman-temannya akan menjadi bisa. Nah, ini kalau saya cenderung seperti itu. Ini contoh-contoh pembiasaan yang mengarah kepada intak. Terima kasih. Untuk yang kedua yaitu cerdas dan berbudi luhur. Cerdas dan berbudi luhur. Monggo Bunda. Ya, untuk membentuk agar siswa-siswi kita itu cerdas dan berwawasan luas, yaitu salah satunya ada pembimbingan, misalnya dalam hal USN, KUSN. Nah, itu ada dari guru-guru kita diberi tugas untuk pembimbingan ke kelas atas yang seperti saat ini, hari ini juga sudah kita kirim 2 siswa kita ya ke kecamatan. Nah, itu nantinya di SKPBM itu juga sudah saya bentuk siapa yang menangani, ya, tim yang sudah ada, dan SKPBM-nya baru diambil Pak Munir karena pengarangnya juga sulit untuk ditemui, menjadi fasilitator koordinat yang antar kabupaten, ya, gitu. Soalnya di situ nanti ada, nanti kita beri satu-satu setiap grup. Jadi akan tahu tugas masing-masing ya. Salah satunya tadi untuk mencerdaskan anak. Terima kasih. Berarti itu adalah bentuk atau kegiatan-kegiatan peserta didik dan juga peserta pendidik atau kita, bagaimana kita mendorong anak-anak untuk dapat mencapai impian kita atau visi kita. Baik Bapak Ibu, akan menyimpulkan terlebih dahulu atau merefleksi sebelum saya menutup pertemuan atau diskusi ini. Jadi Bapak Ibu, diskusi visi itu adalah atau sebuah impian kita, harapan kita untuk anak-anak di masa yang akan datang. Kita akan dapat melihat visi tersebut tercapai ketika mereka sudah menjadi apa, atau ketika mereka sudah lulus. Maka sekolah kita akan terkenal dengan sendirinya dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Dari visi kita yang tadi itu ternyata ada sebuah perubahan karena sudah terlalu lamanya visi tersebut dan belum ada perubahan. Pada kesempatan kali ini kita melaksanakan perubahan yang berupa draft belum sah, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa serta cerdas dan berbudi luhur dan berwawasan global. Dan dengan misi-misi atau kegiatan-kegiatan rincian dari sebuah misi tersebut, misalnya tadi beriman dan bertakwa. Jadi visi kita melaksanakan pembiasaan, ngoten nggih Pak Alif, serta pembiasaan salat duha ataupun
istighosah atau pembiasaan dalam menimaka. Yang ketiga yaitu yang tadi selanjutnya cerdas. Misi kita misalnya meningkatkan proses belajar mengajar dan berwawasan global. Berwawasan global nanti bisa kita cari misinya misalnya meningkatkan atau menciptakan pembelajaran yang inovatif. Itu bisa. Android itu masukkan misi. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri diskusi pada pagi hari ini, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik saya sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirus kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida Asubri atas penyajiannya tentang prakarsa perubahan visi dan misi sekolah. Mudah-mudahan tidak berhenti di penerima Ibu, karena sepertinya memang sudah diubah. Nah, jadi sekolah-sekolah yang lain itu ada yang lebih 3 sampai 3 tahun sekali itu sudah diganti. Artinya itu terus melakukan penyesuaian. Tidak menganggap bahwa benar itu akan mutlak, gitu. Tidak, kita akan bersama dengan murid-murid yang akan terus berubah sesuai zamannya. Mereka generasi dulu dan generasi sekarang pasti akan berubah. Bapak Ibu harus menyadari itu. Dan saya kira ini tadi cukup kooperatif gitu, kompak Bapak Ibu semuanya ikut berkontribusi dalam diskusi. Saya ucapkan terima kasih. Diskusi hari ini menjadi lebih baik. Sesudah ini Bu, saya mau izin untuk ngobrol dengan Ibu Ida supaya masukan ini terkait materi penyampaian. Dan saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu yang hadir, dan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya tutup sesi diskusi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDM Japan 3, yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan tenaga pendidikan SDM Japan 3, yang saya banggakan Ibu Ida Asubri sebagai calon guru penggerak program pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jombang. Alhamdulillah hari ini pagi ini dengan semangat 45 dan dalam keadaan sehat, kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu 2. Kegiatan ini adalah rangkaian proses pendidikan guru penggerak. Jadi setiap bulan memang akan ada jadwal pendampingan individu, yaitu kunjungan pengajar praktek ke sekolah masing-masing CGP. Tujuannya adalah satu, memastikan bahwa CGP ini memang membuat prakarsa perubahan di sekolahnya masing-masing. Jadi tidak hanya belajar, tapi juga mampu berdampak pada lingkungannya, terutama pada sekolahnya. Dan saya mendapat amanat sebagai pengajar praktek untuk mendampingi Bu Ida. Pendampingan individu 2 ini nanti kegiatannya adalah presentasi yang akan disajikan oleh Bu Ida sebagai CGP, dan Bapak Ibu yang hadir diminta untuk berpartisipasi aktif. Jadi diminta nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Bu Ida, dan mungkin ada masukan-masukan yang perlu disampaikan oleh Bapak Ibu. Karena sebenarnya prakarsa perubahan dalam bentuk visi itu harus melibatkan semua warga sekolah. Tidak bisa sendirian. Menggerakkan perubahan
membawa sekolah dalam pengembangan yang lebih baik itu tidak bisa satu guru sendirian, semua bersama-sama. Dan di sini Bu Wida sebagai istilahnya itu yang memulai yang memulai dulu agar Bapak Ibu lain juga bisa terlibat dan ikut belajar secara tidak langsung. Dan kontribusi Bapak Ibu pada sekolah ini nanti juga akan lebih terarah. Saya pernah mengenalkan diri. Oke. Saya Nadro Jawharo. Sehari-hari saya mengabdi di Lembaga Pendidikan SMK TI An-Najiyah Bangladesh Jombang. Saya merupakan pengajar praktek dari pendidikan guru penggerak 7 Kabupaten Jombang yang mendampingi 7 CGP. Salah satunya adalah Bu Wida. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu akan beberapa bulan ke depan akan ketemu saya di sekolah dengan teman sekali. Dan mudah-mudahan kita semua terus diberikan semangat ya Bapak Ibu yang ikut andil dalam perubahan sekolah ini, mendapat timbal balik atau segala macam kontribusi yang berupa energi, tenaga menjadi catatan nama baik dan jaya panjenengan sedaya. Mudah-mudahan diskusi ini nanti berjalan lancar. Saya bertugas sebenarnya moderator, tapi saya berharap Bu Wida yang menghandle sendiri diskusinya. Artinya jika ada tanggapan, pertanyaan, silahkan langsung ditanggapi. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Wida. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Jabanan 3, yang terhormat Ibu Pengajar Praktek Bu Nadra Jawharo, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Jabanan 3. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada saya dan panjenengan semua, agar kita bisa datang dan berkumpul pada acara sharing, diskusi, visi dan perkasa perubahan di SD kita. Salam serta salam tetap tercurahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu Dinul Islam. Sebelum acara kita mulai, acara diskusi visi dan prakasa perubahan baca, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan semangat, motivasi, dorongan kepada saya, sehingga saya sampai detik ini masih menjadi calon guru penggerak dengan motivasi yang kadang kendor, kadang kenceng. Dan terima kasih juga untuk Ibu Pengajar Praktik saya, Ibu Nadro, yang sudah meluangkan waktunya hadir pada sekolahan atau tempat mengajar saya yang di tengah-tengah sawah ini, Bu. Dan untuk Bapak Ibu, sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu panjenengan untuk menghadiri acara saya, yaitu acara diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Saya berdiri di depan ini sebagai calon guru penggerak, dan pada pagi hari ini kita akan melaksanakan diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Salah satu bentuk pendidikan calon guru penggerak yaitu pendampingan individu yang kedua. Sebelum saya ke materi,
Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk fasilitator saya yaitu Bapak Didi Sugiarto, untuk Ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Nadro Jauhara, sedangkan saya sendiri Ibu Wida Astuti, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 276 Kabupaten Jombang. Sedangkan tujuan diadakannya diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah ini, yang pertama yaitu mendiskusikan kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Kita akan mendiskusikan visi kita bagaimana, apakah sudah sesuai, apakah sudah berpusat pada murid atau berpihak pada murid. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan mengembangkan program yang ada di sekolah. Kita nanti akan mencoba mengupayakan atau apa saja yang dapat mendorong kegiatan pengembangan apa saja yang akan kita laksanakan agar visi tersebut dapat tercapai. Ketiga yaitu merintis dan menumbuhkan komunitas praktisi sekolah. Jadi Bapak Ibu, nanti tujuan kita berdiskusi ini juga kita akan mengadakan ke depannya sekolah kita ini untuk praktisi sekolah komunitasnya. Apakah itu di ekstrakurikulernya ataukah pembiasaan yang setiap hari kita lakukan. Aku melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang memutih menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang memutih menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Malaran, bukan lagi Pangkur Malaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan lagu Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih untuk Bu Lilis membaca puisi yang luar biasa. Sedangkan puisi dari Insinyur Soekarno tentang Aku Melihat Indonesia. Menurut panjenengan bagaimana perasaan panjenengan? Sangat bangga. Bangga kenapa Bu? Warga negara Indonesia dengan keanekaragaman yang kita miliki. Yang terakhir tadi ada seorang anak berteriak, "Merdeka, merdeka, Pak Merdeka." Terus dia beriris. Jadi seorang anak dapat kita simpulkan seorang anak itu ingin merdeka. Dia menginginkan bahwa Indonesia Pak sudah merdeka. Untuk itu peserta didik juga ingin merdeka. Kalimat merdeka di sini mempunyai arti bahwa peserta didik dalam proses pembelajaran mereka menginginkan kemerdekaan, mereka menginginkan motivasi
tersebut disampaikan oleh seorang guru. Jadi tugas seorang guru itu atau tugas seorang pendidik menuntun, mengarahkan peserta didik ke kemerdekaannya atau menuntun mereka ke jalan kebenaran. Jadi kita ada seorang berdua. Dia memimpikan ingin menaiki sebuah gunung salju. Dia berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menaiki gunung salju tersebut. Meskipun terjatuh, dia tetap berusaha bagaimana caranya untuk naik ke atas. Dia berusaha untuk mencapai tujuan ketika Bernard tadi menggunakan alat-alat untuk mencapai puncak es tadi. Bernard belum menyadari bahwa dia mempunyai kemampuan kukunya untuk naik ke atas es tadi. Sebenarnya dia mempunyai kemampuan, tetapi dia belum menyadarinya. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Riris, jawabannya luar biasa. Jadi pembelajaran yang didapat menurut Bu Riris yaitu si beruang ini belum menyadari bahwa dia mempunyai potensi yang ada pada dirinya. Dia belum menyadari bahwa dirinya bisa untuk melakukan sesuatu. Tapi setelah dia menyadari bahwa dirinya bisa, akhirnya dia bisa mencapai apa yang dia impikan atau harapkan. Yang kedua, apa kaitannya dengan visi seorang individu? Setiap orang pasti punya tujuan hidup, dan kebanyakan orang itu bergantung kepada hal yang ada di luarnya, sehingga jarang sekali menggali potensi diri untuk lebih berkembang. Padahal sebetulnya punya, tetapi kita lebih banyak memandang luar kita daripada diri kita. Sehingga dari video tadi saya bisa menangkap bahwa memang itu sering terjadi ya, pada orang-orang atau diri saya pribadi. Terkadang saya jarang melihat bahwa saya itu bisa, tetapi keberanian ini yang kadang menghalangi kita untuk berkiprah, bahwa sebetulnya kita bisa, tetapi akhirnya kita memvonis diri kita menjadi tidak bisa. Nah itu, terima kasih. Terima kasih Bapak Abu Halim. Jadi menurut Bapak Abu Halim yaitu
adanya motivasi intrinsik pada diri kita yang seharusnya kita menyadari dari dulu, tetapi kita tidak berani mengungkapkannya. Ngoten nggih. Makanya terkadang itu kita butuh motivasi eksternal dari orang lain. Ayo tah maju. Padahal diri kita sendiri tuh bisa. Jadi kaitannya dengan visi seorang individu itu apabila kita berusaha, apabila kita mau berani menggali potensi, minat, bakat yang ada pada diri kita, maka visi hidup kita akan tercapai. Selanjutnya ada kalimat-kalimat rumpang Bapak Ibu. Di sini panjenengan melengkapi kalimat rumpang-rumpang ini. Yang pertama yaitu yang bertema cita-cita untuk murid. Jadi impian panjenengan itu apa untuk murid-murid kita? Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang Makasih. Dalam hal ini saya memimpikan murid-murid yang bernalar kritis, berakhlak mulia, mampu berkolaborasi dan mencintai lingkungan serta berkreasi. Terima kasih. Terima kasih Bu Vita. Jadi Bu Vita memimpikan murid-murid yang bernalar kritis, berkarakter, dan juga mencintai lingkungan. Itu sudah termasuk ke elemen-elemen profil pelajar Pancasila nggih, pun nyerempet-nyerempet niku. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah monggo Bu Ziza, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita percaya bahwa murid itu adalah prioritas utama dalam proses pembelajaran, di mana mereka itu memiliki pengetahuan, bakat, minat, dan potensi yang perlu dikembangkan sesuai kodrat zaman, kodrat alam dan kodrat zaman. Itu saja. Terima kasih Bu Ziza. Jadi di sekolah kita itu Bu Nadiro mengutamakan bahwa murid itu adalah prioritas. Jadi apa yang diinginkan murid kita akan prioritaskan. Apa yang menjadi bakat potensi murid kita akan mencoba menggalinya. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa monggo Pak Alif. Ada kalimat-kalimat rumpang ya. Kalau saya boleh menanggapi mungkin dari yang pertama dulu. Saya itu punya mimpi. Kita mimpikan murid-murid yang, nah gitu ya. Karena kalau berbicara visi itu yang jelas kita punya tujuan jauh ke depan. Tujuan mimpi. Terima kasih untuk Bu Vita yang sudah memberikan visi kepada sekolah ini. Kalau saya cenderungnya visinya adalah terwujudnya peserta didik yang pertama adalah beriman dan bertakwa dulu. Karena negara kita adalah Pancasila. Sila pertama juga ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya pengen anak-anak di SD ini beriman dan bertakwa. Kalau bahasa saya menuhan, ya menuhan. Karena distorsi bahasa sekarang itu ada istilah ateis, bangsa yang tidak bertuhan, sehingga saya pengen anak-anak di sini itu bertakwa dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkarakter dan berbudi luhur. Ini juga ranah dari Pancasila juga, karena itu nilai luhur yang budaya bangsa kita yang harus terwujud di dalam anak-anak. Kemudian cerdas dan berprestasi harus, dan yang terakhir itu berwawasan global, karena saya memandang di saat ini dunianya sudah dunia global. Kalau anak-anak kita tidak mengikuti perkembangan global, saya yakin tertinggal. Penggunaan gadget itu
saya mengikuti diklat atau apa beberapa senior itu melarang, tetapi saya punya visi lain. Gadget itu jangan dilarang, tapi diarahkan. Betul. Kalau sekarang di SD dilarang. Kemarin Bapak Kabid, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Jombang juga melarang anak-anak SD menggunakan gadget. Agak gimana dengan pribadi saya terutama yang bersentuhan langsung dengan anak-anak, sehingga anak-anak lebih bermain gadget di rumah yang notabene itu hanya sekedar game permainan saja. Nah, ini ada keinginan saya bagaimana kalau siswa SD boleh membawa gadget, tapi dengan catatan itu tadi ya, arahan dari guru, sehingga itu visi misi yang mungkin terlintas di hati saya. Selainnya Bu Ida. Yang kedua, kita percaya bahwa murid, saya sepakat dengan Bu Azizah, murid adalah sentral yang kita bawa, yang kita arahkan, karena kita sendiri sebagai pendidik dan pengajar. Maka untuk menjawab yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, kalau dalam angan-angan saya, sekolah kita mengutamakan, masih agak rancu ya, mengutamakan siswa bisa mengutamakan intinya sekolah kita mau dibawa kemana? Mengutamakan siswa yang jelas, berpusat pada siswa, dan menentukan langkah-langkah kerja untuk mencapai yang diutamakan tadi, itu beda. Terima kasih Pak Halim. Yang keempat yaitu saya mau menanggapi untuk tanggapan Bapak Abu Halim bahwa betul sekarang murid itu peserta didik itu lebih banyak bermain gadget tanpa ada arahan. Terkadang mereka itu hanya bermain game ataupun melihat video-video yang tidak mendidik. Kemarin pada waktu perpisahan kelas 6, saya juga berpesan kepada Bapak Ibu wali murid bahwa seorang orang tua itu harus bisa mengarahkan anak-anaknya atau bisa mengontrol, melihat apa yang mereka gunakan di gadget tersebut, game apa ataupun video apa yang mereka lihat, karena terkadang sebuah game itu juga ada yang merujuk ke hal-hal yang negatif. Misalnya kemarin itu saya kaget, anak saya yang kecil itu kan sudah bisa download game, ternyata gamenya itu memakai baju-bajuan, kan itu belum sesuai dengan umurnya. Seperti jadi sekolah, dan kita berkolaborasi dengan wali murid untuk juga mengarahkan anak-anaknya di rumah bagaimana mereka menggunakan gadget dengan baik. Yang keempat yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi yang nomor 4 nih, murid di sekolah ini, sekolah kita sadar betul bahwa itu kan banyak nanti. Latar kelanjutannya itu ada yang lebih baik, bahwa kita itu mampu untuk menjadi yang lebih baik atau menjadi yang lebih sukses, tadi menjadi sukses. Mungkin ada dari beberapa banyak istilahnya banyak keinginan sebenarnya, bahwa saya itu bisa menjadi yang lebih baik, bahwa bisa menjadi yang lebih prestasi, lembaga kita ini bisa dibawa yang lebih baik yang bagaimana? Ya baik, harus ada yang ditonjolkan, istilahnya kita tonjolkan dari
ketakwaan dari siswa, kesopanan dari siswa kita, sehingga kita ketika ada tamu mungkin ada beberapa siswa, mungkin ada yang lain secara tidak langsung itu saling Terima S. nah itu Senyum, sapa, salam, sopan santun. itu yang mungkin saya bisa tanggapi, bisa perlu dibawa kemana kan, untuk lembaga ini kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asrul Munir. Jadi menurut Pak Asrul Munir itu murid itu sadar bahwa dia mempunyai potensi, dia mempunyai kelebihan, dan seorang peserta didik, dan seorang guru atau pendidik harus sadar juga mau dibawa kemana mereka. Ngoten nggih, kayak lagu nggih Pak Munir nggih. Nggih, wes langsung cek sound. Kita warga di sekolah ini yakin untuk monggo Bu Riris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kita sebagai pendidik yakin bahwa kita bisa mensukseskan pendidikan di Indonesia dengan mencerdaskan anak bangsa, dengan melakukan kolaborasi sesama pendidik atau teman sejawat, serta pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan sebagai guru, sebagai fasilitator dan panutan untuk murid kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kita itu berarti pendidik ya, warga di sekolah ini yakin untuk bahwa kita bisa memfasilitasi atau mengarahkan peserta didik kita ke arah yang lebih baik. Ngoten nggih. Untuk yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa monggo Bunda Sul ingin mencoba menjawab. Ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pembentukan karakter anak itu harus betul-betul mulai dari dasar, karena akan terbawa terus sampai kapanpun, tak ada hentinya. Contohnya saja di waktu pagi hari pembiasaan, ya, seperti yang sudah kita laksanakan di SDN Japanan 3. Di situ pun bisa menunjang visi kita, ya, dalam yang disebutkan sama Pak Abu Arif tadi, dalam impak, iman dan takwanya, sopan santun kepada baik di sekolah, ya, ataupun di rumah dan lingkungan masyarakat. Insya Allah seperti itu dulu dari saya. Ya, terima kasih untuk Bu Sul. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita sudah menerapkan imtek pembelajaran yang berbasis imtek seperti itu, atau kita sudah menerapkan pembiasaan yang pembiasaan seperti 5S ataupun pembacaan Asmaul Husna di pagi hari dan sholat duha, ataupun sebelum pulang sekolah kita juga melaksanakan doa atau bersih-bersih, yaitu mencintai, salah satu contoh mencintai lingkungan. Terima kasih Bapak Ibu untuk sambungan kalimat rumpang tersebut. Selanjutnya, setelah panjenengan tadi menyambung atau melengkapi kalimat-kalimat rumpang tersebut, secara tidak langsung jenengan sudah merumuskan sebuah impian, harapan impian panjenengan semua untuk sekolah kita, untuk peserta didik kita, ataupun untuk kita sendiri sebagai seorang pendidik. Impian atau harapan kita itu disebut sebuah visi. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Representasi visual yaitu bisa diartikan ke impian atau harapan kita
Jadi penggambaran sebuah visi atau impian kita untuk mau dibawa kemana, katanya Pak Munir tadi, mau dibawa kemana sekolah kita, itu harus ada sebuah rencana, dorongan, motivasi, ataupun kegiatan yang akan menciptakan sebuah visi tersebut atau upaya-upaya untuk mewujudkannya. Misalnya kita mempunyai visi tentang IPTEK tadi ya. Jadi upaya atau dorongan peserta didik dan juga pendidik yaitu kita melaksanakan pembiasaan di pagi hari ataupun pembacaan doa sebelum dan sesudah pembelajaran ataupun di setiap hari Jumat Legi kita melaksanakan tahlil dan istighosah. Itu termasuk upaya-upaya kita untuk mewujudkan sebuah visi SDN Japanan 3 agar terlaksana dan mengena sampai nanti seperti yang diutarakan oleh Ibu Siti Sulaika, yaitu visi atau upaya-upaya kita, kegiatan kita dengan anak-anak itu akan mengena sampai nanti, terngiang-ngiang sampai anak-anak lulus. Oh itu loh, lulusan SDN Japanan 3 Pewintoh tahlilan. Soalnya kita sudah membiasakan atau mengupayakan setiap Jumat Legi kita mengadakan tahlil dan istighosah bersama. Target pekerjaan pendidik adalah pertumbuhan manusia demi manusia. Hasil pekerjaan kita baru akan terlihat saat manusia ini berkarya di masa depan nanti. Oleh karena itu, memiliki visi tentang pertumbuhan murid menjadi hal yang sangat penting bagi seorang guru. Visi yang diharapkan terwujud pada murid, Bapak Ibu guru di masa depan. Jadi sebuah visi itu akan terlihat sampai nanti anak-anak kita misalnya sudah bekerja ataupun sudah lulus dari sekolah kita. Kita akan dikenal dengan sendirinya oleh wali murid atau masyarakat tanpa mereka menyebutkan itu visinya. Tapi anak itu atau lulusan kita sudah menjadi lulusan yang berkualitas sesuai visi SDN Japanan 3. Nah, sekarang kita ke visi misi SDN Japanan 3. Panjenengan pun tepang Bapak Ibu visi misi kita? Belum? Nah itu kita paparkan ya, karena Pak Abu Hanif orang baru ya, baru saja. Yang pertama yaitu visi SDN Japanan 3. Terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil dalam kehidupan, berbudi luhur, serta berwawasan dalam IPTEK dan IMTEK. Kita komisi dulu sebelum kita bedah visi misi kita. Misi SDN Japanan 3 melaksanakan disiplin yang konsisten dalam pembelajaran, membiasakan dalam 5K, meningkatkan proses belajar mengajar, meningkatkan bimbingan belajar mengajar, kelima menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan produktif, yang keenam melaksanakan pembiasaan berperilaku santun dan bertakwa. Selanjutnya ada pertanyaan pematik Bapak Ibu. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Harapan kita atau cita-cita kita, impian kita mau dibawa kemana anak-anak nanti? Sudah sesuai nopo boten menurut panjenengan? Monggo Pak Balim. Nggih. Didik yang cerdas terampil. Kembali ke, kalau saya lebih ke Pancasila ya. Karena ini dasar negara kita. Nggih, juga sesuai itu dengan intaknya di bawah. Nah itu kayaknya menjadi tujuan yang harus dinomorsatukan. Karena bagaimanapun kita harus mendasar pada dasar negara. Kalau menurut saya nggak pasnya di situ, intaknya di bawah, di atas. Terwujudnya peserta didik yang, kalau saya tadi beriman dan bertakwa, itu kan disingkat intak. Kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke. Karena di sini juga ada aliran
Iya. Jarwo gandul lucu dan sebagainya. Itu anak-anak mungkin nggak tahu, tapi gurunya kan banyak tidak ngerti lah. Oke. Sehingga intak tuh sebaiknya Yang kita taruh di atas. atas. Oke. Oke. Yang lainnya bisa tetap ada cerdas, ada terampil, Ya. cerdas, terampil. Kayaknya kok nggak ada berprestasi ya. Oh, Kita kita nggak punya tambahin prestasi. prestasi. Oke. Prestasi. Harus ada kata prestasi kalau menurut saya. Berbudi luhur itu wajib, kalau menurut saya wajib, dan itu letaknya harus di bawah intak. Di bawah intak, ya. Kok pinter tapi nggak duwe budi Budi pekerti. luhur. Ya, pinter tapi gak tayo. Nah itu kayaknya perlu direvisi Bu Ida. Iya. Ya. Berwawasan dalam iptek. Kalau berwawasan itu kayaknya kurang pada menurut saya. Kalau berwawasan mending saya tadi ya global, karena dunia ini sudah global. Ya. Kita Berarti nggak- impactnya diganti berwawasan global. Nah itu kalau saya Oke. gitu. Ipteknya dengan global. Terima kasih Bu Ida. Iya ya, terima kasih. Ada saran atau pendapat yang lain? Monggo Pak Munir. Iya, monggo. Iya. Ini karena impian jenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, ini memang sebelumnya ini visi ngapunten nggih. Ini saya yang buat dulu tahun kurang lebih tahun 2000 ngapunten bisa direvisi Bu Widang nggih. Iya, makanya kita adakan diskusi ini. 2000 Bu Mas Rura 2012. Iya, Nggih. kita 2012 ini dulu saya masih dengan Bu Mas Ruro dulu, dan kemudian sampai sekarang belum ada revisi. Memang saya setuju dengan Pak Abu Alif, untuk yang pertama itu adalah diberikan iman yang di atas, itu iman dan takwa. Mungkin itu bisa direvisi lagi kita untuk lembaga kita. Ini memang dulu saya buat dengan Bu Mas Ruro sekitar tahun 2011-2012 ini. Nah, Iya. Dari diskusi panjenengan dan juga saya dan Ibu Kepala Sekolah juga, yang pertama di atas itu harus apa Pak Arif tadi, imtek, karena sesuai dengan profil pelajar Pancasila juga. Yang pertama yaitu ketuhanan. Jadi yang pertama terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. beriman, bukan berarti bukan imtek nonton nggih, imtak boten. Dijabarkan lagi. Oh, dijabarkan lagi. Awal kata-katanya imtak nggak enak. Iya, iya. Berarti bisa dicatat Ibu Notulen, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas. Oh, kalau imtek itu bagaimana? Imtek kan kita ya ilmu dan teknologi kita kan minim apa ya, di sekolah kita kan tidak ada sarana prasarana misalnya komputer, kita tidak ada pembelajaran di situ. Terus pundi Iptek nopo diganti niku mau berwawasan global. Berwawasan global berbasis iptek, misalnya. Nanten. Berwawasan global berbasis iptek. Boten sami tak berwawasan global kali iptek. Kalau berwawasan global itu Kalau saya global sudah menyeluruh. sudah menyeluruh lagi, nggak usah diiptekkan. Ipteknya dihapus. Orang nggak akan bisa global kalau nggak punya iptek. Iya. Kalau nggak pernah ilmu dan pengetahuan nggak bisa global. Ya lagi, tapi ipteknya tidak usah ditonjol, dimunculkan. Terus pundi? Langsung berwawasan. Kalau kita punya visi yang bagus, tapi sarprasnya nggak Tidak ada. nggak bisa jalan. Iya, betul. Nggih. Karena itu perlu adanya dukungan
dari berbagai pihak, sarana prasarana ataupun diri kita. Berarti terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, cerdas, berkarakter dan berbudi. mangga, Jadi biar tidak bingung, arahnya penyusunan visi ini pada Merdeka Belajar, filosofi Merdeka Belajar KHD. Oh yang berarti apa nih? Ya, dan profil belajar Pancasila. Dua itu. Jadi bagaimana filosofi KHD itu sebenarnya Bu Ida yang menjelaskan kepada teman-teman ya. Saudara kemarin menuntun peserta didik untuk mengarahkan. Pada pertanyaan kalimat lupa, kita sebenarnya tahu bahwa unik itu apa? Unik. Nah, kan gitu. Berarti kita semua tugasnya adalah memenuhi kebutuhan murid di sekolah ini, apapun itu, dengan segala macam daya belajar yang murid gitu misalnya. Nah, visi ini panduannya adalah filosofi Merdeka Belajar dan profil belajar Pancasila. Biar tidak saya tidak terlalu melebar. Global mandiri, jadi sudah masuk semua. Jadi terwujudnya peserta didik yang sudah masuk ke profil pelajar Pancasila. Maksudnya yang terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Bukan. Visi. Tidak terlalu panjang. Visi cita-cita. Jadi nanti bisa dituangkan dalam misi setiap karakter yang dimiliki. Berarti tetap itu tadi terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa, bernalar kritis, dan berwawasan global. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, serta berwawasan global. Ngerti apa Pak Alif? ini kan sifatnya tidak langsung disampaikan. Iya, boten nanti. Iya. Jadi memang sebaiknya ini adalah pemantik awal untuk dilanjutkan oleh Bapak Ibu guru. Menyusun yang paten gitu. Jadi kita ambil 3 dulu, nanti kita sahkan atau kita ketuk palu ketika ada rapat Bapak Ibu guru serta komite sekolah. Mungkin yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas serta berbudi luhur serta berwawasan global. Sekarang adakah yang ingin disesuaikan? Oh sudah tadi yang diganti tadi. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama-sama atau berkolaborasi untuk mencapai visi sekolah? Yang pertama tadi yaitu beriman dan bertakwa. Tentu itu sudah kita laksanakan dengan pembiasaan, dengan diadakannya istighosah, atau mungkin ada kegiatan lain atau perubahan yang dapat dilakukan. Monggo Pak Alif untuk beriman dan bertakwa. Kalau visi beriman dan bertakwa, ini langkah-langkah ya. Langkah-langkah. Inisiatifnya. Kalau inisiatif menurut saya ya yang berbudaya, berbasis budaya lokal. Kalau di wilayah sini saya lihat warganya kan kebanyakan Nahdlatul Ulama yang dekat dengan kegiatan yasinan, baca yasin, baca tahlil, istighosah. Nah, itu pembiasaan yang seharusnya kita tetapkan, kita laksanakan. Kemudian mengucap salam termasuk mendidik anak
mencium tangan guru, ya, bukan Bersalaman biasa. bersalaman biasa, beda. Kalau menurut saya beda. Oke. Itu Ya, mencium tangan guru karena keberkahan, bahasa berkah barokah itu hanya ada di agama, ya, dan itu bisa hilang karena budaya asing yang salamannya mungkin beda-beda, ya. Itu kemudian pembiasaan sholat duha itu bagus, cuman perlu, kalau saya lihat di sini, ya, jalan di sini, saya lebih cenderung untuk melatih membahasakan dulu sehingga dijaharkan. Kalau istilah bahasa Arab itu dijaharkan, niatnya jahar, kemudian baca Fatihahnya, baca itu dijaharkan semua. Jadi tidak diem. Kalau diem itu gurunya ngontrol sulit, ya, gurunya ngontrol sulit. Anak ini iso apa ndak, sehingga pembiasaannya mungkin hanya dalam berupa gerakan. Lek ngadeg yo ngadeg, lek rukuk yo rukuk. Tapi di situ ada bahasa. Nah, ini kontrol guru akan lebih mudah. Yang lain itu anak yang tidak bisa dengan sering mendengar bacaan teman-temannya akan menjadi bisa. Nah, ini kalau saya cenderung seperti itu. Ini contoh-contoh pembiasaan untuk mengarah kepada intak ya, Intak. tadi. Nggih. Terima kasih. Untuk yang kedua yaitu cerdas dan berbudi luhur. Cerdas dan berbudi luhur. Monggo Bunda. Ya, untuk membentuk agar siswa-siswi kita itu cerdas dan berwawasan luas, yaitu salah satunya ada pembimbingan misalnya dalam hal USN, KUSN. Nah, itu ada dari guru-guru kita diberi tugas untuk pembimbingan ke kelas atas yang seperti saat ini, hari ini juga sudah kita kirim 2 siswa kita ya ke kecamatan. Nah, itu nantinya di SKPBM itu juga sudah saya bentuk siapa yang menangani, ya, tim yang sudah ada, dan SKPBM-nya baru diambil Pak Munir karena pengawasannya juga sulit untuk ditemui, menjadi fasilitator sekolah sekolah yang antar kabupaten, ya, gitu. Soalnya di situ nanti kita beri satu-satu setiap guru. Di situ akan tahu tugas masing-masing, ya. Salah satunya tadi untuk mencerdaskan anak. Terima kasih. Berarti itu adalah bentuk atau kegiatan-kegiatan peserta didik dan juga peserta pendidik atau kita, bagaimana kita mendorong anak-anak untuk dapat mencapai impian kita atau visi kita. Baik Bapak Ibu, akan menyimpulkan terlebih dahulu atau merefleksi sebelum saya menutup pertemuan atau diskusi ini. Jadi Bapak Ibu, diskusi visi itu adalah atau sebuah impian kita, harapan kita untuk anak-anak di masa yang akan datang. Kita akan dapat melihat visi tersebut tercapai ketika mereka sudah menjadi apa, atau ketika mereka sudah lulus. Maka sekolah kita akan terkenal dengan sendirinya dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Dari visi kita yang tadi itu ternyata ada sebuah perubahan karena sudah terlalu lamanya visi tersebut dan belum ada perubahan. Pada kesempatan kali ini kita melaksanakan perubahan yang berupa draft belum sah, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa serta cerdas dan berbudi luhur dan berwawasan global. Dan dengan misi-misi atau kegiatan
kegiatan rincian dari sebuah misi tersebut. Misalnya tadi beriman dan bertakwa. Jadi visi kita melaksanakan pembiasaan, ngoten nggih Pak Arif. Serta pembiasaan salat duha ataupun istighosah atau pembiasaan dalam 5K. Yang ketiga yaitu yang tadi selanjutnya cerdas. Misi kita misalnya meningkatkan proses belajar mengajar dan berwawasan global. Berwawasan global nanti bisa kita cari misinya misalnya meningkatkan atau menciptakan pembelajaran yang inovatif. Itu bisa. Android itu masukkan misi. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri diskusi pada pagi hari ini, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik saya sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirus kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nida Asubi atas penyajiannya tentang prakasa perubahan visi dan misi sekolah. Mudah-mudahan tidak berhenti di Portimao ya Bu, karena sepertinya memang sudah berubah. Jadi sekolah-sekolah yang lain itu ada yang mungkin 2 sampai 3 tahun sekali itu sudah berusaha diganti. Artinya itu terus melakukan penyesuaian. Tidak menganggap bahwa benar itu akan mutlak gitu. Tidak, kita akan bersama dengan murid-murid yang akan terus berubah sesuai zamannya. Mereka generasi dulu dan generasi sekarang pasti akan berubah. Bapak Ibu harus menyadari itu. Dan saya kira